wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum. Aku minta kepada Allah agar umatku tidak saling membinasakan antar sesama mereka. Sayang beribu kali sayang. Doa yang ketiga belum dikabulkan Allah. Makanya Pak, musibah yang sangat ditakutkan Nabi hanya satu, ketika umatnya saling membinasakan. Nih mau 2024, jangan sampai hanya gara-gara beda pilih presiden kita berantem atas nama agama. Dan tolong untuk para politisi-politisi, jangan mempolitisasi agama. Semua tuh sama, bagus semua, betul nggak kira-kira? Siapapun presiden 2024 nanti Bapak Ibu, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, sudah Allah takdirkan siapapun dia. Ya siapa tahu aja Suparman Abdul Karim. Ya iya dong, Allahumma amin. Ya iyalah, mending saya lah. Kalau saya jadi presiden, jamaah Ainul Yakin tak undang ke Istana Negara nantinya. Kan begitu. Pak Yasin langsung saya angkat jadi Kapolri. Ustadz Fahmi jadi Menteri Agama. Tapi siapa yang memilih saya ya? Tapi kita ini pakai akidah yang benar Bapak Ibu. Gara-gara politik banyak orang rusak akidahnya, betul nggak kira-kira? Ya gimana nggak rusak akidah? Musuhan hanya gara-gara beda pilih presiden. Sampai di masjid aja ribut Pak, naudzubillah. Oh perang badar, ada apa ini? Makanya saya berdakwah mengingatkan, ini sudah bahaya ini. Menggunakan agama untuk mewarnai, untuk menentukan warna pemilih. Tidak boleh yang sedemikian rupa. Manusia punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Loh, mengapa saya perlu ingatkan? Karena begini Bapak Ibu. Ingat perang Jamal, coba baca di Google. Kalau nggak mau buka kitab sirahnya, baca di Google. Perang Jamal itu kubu pemerintah lawan kubu oposisi. Pemerintahnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Komandan tempurnya Amr bin As dan Muhammad bin Abu Bakar. Lawannya siapa? Aisyah Ummul Mukminin, istri Nabi. Komandan tempurnya siapa? Tolhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Semua dijamin masuk surga. Tempur di Basrah. 18.000 sahabat Nabi meninggal dunia sia-sia. Perang saudara. Subhanallah. Gara-gara apa? Politik. Makanya jangan percaya dengan aktor-aktor politik yang mau mengadu domba kita semua. 6 bulan kemudian perang Siffin, 80.000 sahabat Nabi dan tabi'in meninggal dunia. Perang saudara. Bukan lawan kafir Quraisy. Mbok ya, yang diingat itu jangan cuma perang Badar, jangan cuma perang Uhud, ingat juga perang Jamal dan perang Siffin. Korbannya lebih banyak dan itu perang saudara. Dan Bapak Ibu, di zaman Bani Umayyah ada perang Ka'bah. Gubernur Mekah Abdullah bin Zubair diserang oleh kekuasaan Bani Umayyah. Perangnya di Mekah. Masjidil Haram dikepung, dilempari pelontar batu api. Ka'bah rontok separuh, Masjidil Haram terbakar. Bayangkan oleh kita, kalau kejadian itu terulang di 2022, apa kata dunia? Sudah pernah terjadi. Dan gubernur Mekah itu Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam, sahabat Nabi juga. Ini terjadi. Apa sebab? Politik. Tapi begitu Zubair bin Awam meninggal dunia, Tolhah bin Ubaidillah meninggal dunia, dipeluk oleh Imam Ali, anak-anaknya. Nah, jangan dendam sama saya, kata Imam Ali. Saya dan bapakmu bermusuhan di dunia, saling bersaing di dunia, tapi saya dan bapakmu akan bersama di surga nantinya. Woi, nangis anaknya Pak, meluk Imam Ali. Ya, saya tidak akan pernah dendam, kata anaknya. Itu baru keren. Makanya 2019 0102 ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo. Begitu selesai semua, Pak Prabowo bergabung ke pemerintahan. Itu bukan berkhianat, tapi demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu baru negarawan Bapak Ibu. Itu yang saya acungin jempol. Coba kita ingat Pak Soekarno, rivalitasnya siapa? Buya Hamka. Dipenjarakan Buya Hamka oleh Bung Karno. Tapi begitu beliau hendak wafat meninggal dunia, tulis surat wasiat. Bung Karno itu orang soleh Pak, tahu dia bakal mati. Kalau saya mati,
tak ada yang boleh mengimami sholat saya, sholat jenazah saya, kecuali Buya Hamka. Subhanallah. Orang boleh berrivalitas di dunia untuk urusan politik, tapi ingat, jangan pernah memutus persaudaraan. Cocok apa cocok? Oh, nggak apa-apa ya, sekali-kali kuliahnya ke arah sana. Baik. Selanjutnya yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, jamaah Masjid Ainul Yakin, adik-adik, santri-santri TPA Rismawan dan Rismawati, apa kabar Bapak Ibu, sehat? Saya alhamdulillah. Kira dengan ngomong cair tadi Pak. Itu baju Persita masih dipakai ya Pak ya? Oh, keren. Baju Persitam yang udah puluhan tahun masih ada. Mungkin jenengan memang betul-betul setia sama Persitam ya. Saya aja baju saya di mana ya Pak ya? Nggak tahu udah hilang kemana baju Persitam itu. Pak Sidi. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini kita memperingati Maulid. Berwasilah dengan merayakan Maulid ini, saya doakan kita semua masuk surga. Panjang umurnya, sehat badannya, lunas hutangnya, muka-muka cicilan tuh, tambah rezekinya, tambah istrinya. Mana yang amin, mana? Allahu Akbar. Saya terkesima Bapak Ibu, kita lelang beli tanah kan 300 juta. Itu infak jariah kita, sedekah jariah wakaf dunia sampai akhirat. Bersisa 20 juta 700 dan diumumkan Pak Haji Yasin. Dan malam ini ada dermawan yang mencukupkannya hingga lunas. Mengapa saya terkesima? Karena yang menggerakkannya adalah Allah. Iya Pak ya? Yang menggerakkan adalah Allah. Ya Pak Haji Yasin cuma mengumumkan saja, Allah yang gerakkan. Makanya kita ini ketika kita sedang dalam keadaan kesulitan, ya memang Allah belum berkehendak untuk menyelesaikan. Tapi ketika Allah hendak menyelesaikan, gampang bagi Allah. Saya pernah kepepet betul Bapak Ibu, pas pembangunan pondok, sudah mau ngecor dak atas. Kita lagi bangun pondok di Fajar Baru. Pas mau ngecor, sudah kepasang semua kapoldingnya, duit nggak dapat. Jadi saya berdoa kepada Allah, ya saya share aja pakai WhatsApp. Kurang dana 80 juta. Begitu saya share, masuk 60 juta. Alhamdulillah. Kurang 22 juta. Saya jadi yakin kepada Allah Ta'ala. Sholat lagi saya berhajat kepada Allah. Sorenya anaknya Karni Ilyas. Nggak kenal saya Pak. Nggak kenal. Dia WhatsApp saya, Ustadz saya anaknya Karni Ilyas. Yang 22 juta saya transfer. Alhamdulillah. Loh mengapa dia lakukan itu? Allah yang menggerakkan. Saya nggak tahu orangnya kayak apa, ketemu juga belum pernah, kenal juga tidak. Cuman dia senang sama ceramah saya di YouTube, itu aja sebetulnya. Tapi Allah yang menggerakkan. Makanya malam ini hamba Allah yang melunasi 20 juta 700 ribu, hatinya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga beliau dibangunkan istana di surga. Allahumma amin. Bapak-bapak yang sudah nyumbang beli tanah itu, Bapak Ibu, walaupun cuma sejengkal ibarat kata nyumbangnya, walaupun sekedar 2.000, 50.000 nyumbang beli tanahnya, dan juga ikut infak nanti, mau nggak mau dibongkar di masjid, ikut bongkar renovasi Masjid Ainul Yakin nantinya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Man bana masjidan fid dunya, barang siapa yang membangun masjid di dunia, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan untuknya istana di surga. Mudah-mudahan bapak-bapak dapat istana di surga, lengkap dengan 70 bidadarinya. Amin. Gak usah cemburu, Bu. Ibu-ibu mah jadi ratunya bidadari, gak usah khawatir. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, Maulid Nabi ini adalah bergembira dengan hari lahirnya Nabi. Kalau maulud itu bergembira atas yang dilahirkan, makanya malam ini kita maulid atas maulud. Orang bertanya, ngapa sih? Apa sih dalilnya bergembira akan maulid ini? Ngejawabnya begini Bapak Ibu. Orang kalau bertanya apa dalilnya maulid, sama saja dia mempertanyakan, ngapa sih harus bergembira akan kelahiran Nabi? Sebetulnya itu yang sedang dia pertanyakan. Nah, jawab begini. Tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 5101, dan tercantum dalam kitab Sahih Muslim, Sahih muttafaqun alaih. Ini Sahih kelas 1. Bahwasanya diriwayatkan paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu an mimpi ketemu Abu Lahab yang sudah setahun mati. Kalau nyebut Abu Lahab apa? Mati. Karena dia mati dalam keadaan musyrik. Sudah setahun mati. Abu Lahab bercerita, selama setahun dikubur, disiksa siang malam. Yukhaffafu anni kulla yaumisnain. Namun kata Abu Lahab, diringankan siksa kubur saya setiap hari Senin. Jadi siksa pakai libur, Senin libur. Orang sekolah Minggu libur. Abu Lahab siksa kubur Senin libur. Apa sebab? Yang ini harus kita garis bawahi sebabnya. Mengapa Abu Lahab diringankan siksanya pada hari Senin? Kata Abu Lahab, waktu keponakan kita lahir, Maulid Muhammad, aku bergembira. Saking gembiranya aku dengan Maulid Muhammad, maka aku bersedekah memerdekakan budak perempuanku. Gara-gara gembira dengan Maulid, gara-gara sedekahnya, Abu Lahab diringankan siksa kuburnya khusus hari Senin. Nah, ini kan Abu Lahab jelas-jelas kafirnya, jelas-jelas musyriknya, saking kafirnya sampai disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Kan kita semua hafal kan? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ini bahasa majazi. Tangan ini mewakili perbuatan. Maksudnya gara-gara perbuatannya Abu Lahab celaka. Jadi Abu Lahab ini keren juga ya, karena namanya tercantum dalam Quran. Makanya kalau pengen jadi preman jangan nanggung, hebat sekalian. Kalau nanggung itu kaya enggak, susah mah iya. Kalau preman sekalian Hercules, sugih dia, tinggal tobat. Anton Medan, sugih dia, tinggal tobat. Ini Abu Lahab saking premannya, namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Binasalah Abu Lahab gara-gara perbuatannya, watab, dan benar-benar binasa. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Mengapa muncul kalimat yang kedua? Abu Lahab ini songong,
Kalau benar apa yang dikatakan Muhammad, ada surga dan neraka, maka kata Abu Lahab, duit saya banyak, harta saya banyak. Maka dijawab oleh Allah, ma aghna anhu, tidak ada manfaatnya baginya, maluhu, harta kekayaannya, wa ma kasab, dan perniagaan usaha bisnisnya. Kaya Abu Lahab nggak ada gunanya, banyak bisnisnya tidak ada gunanya. Makanya Bapak Ibu yang kaya-kaya jangan sombong. Ada orang kaya sombong? Banyak. Orang miskin sombong? Tambah banyak. Udah melarat sombong, apanya yang disombongin? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak ada manfaatnya harta, tidak ada gunanya anak-anak yang jadi kebanggaan, kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Selanjutnya, saya selanaran datalahab. Saya selanaran. Abu Lahab ini pasti masuk neraka. Lo kok pakai kata pasti? Karena ayat ini menggunakan huruf sin litanfis. Saya selanaran, niscaya pasti Abu Lahab itu masuk neraka. Ada banyak ahli maksiat, belum tentu masuk neraka. Ada banyak preman, belum tentu masuk neraka. Ya Pak ya. Ya kalau dia tobat, maka benar kalau kata orang, mending jadi mantan preman daripada jadi mantan ustaz. Kalau mantan preman enak, diceramahin nyambung, dia ingat kesalahannya. Tapi kalau mantan ustaz, diceramahin dia lebih pintar dari kita. Makanya benar kalau kata orang, mending bau-bau ustaz daripada ustaz bau. Ya enggak kira-kira? Makanya saya ini Pak Haji Yasin pakai minyak wangi agak banyak biar enggak bau soalnya. Karena Nabi suka yang wangi-wangi soalnya. Jadi pasti masuk ke dalam neraka. Abu Lahab namanya tercantum di dalam Al-Quran dan dipastikan masuk neraka. Dan nerakanya Zatalahab, neraka yang berupa api yang bergejolak. Makanya Zatalahab. Abu Lahab itu artinya, lahab itu bercahaya apa? Kemerah-merahan. Wajahnya Abu Lahab itu kemerah-merahan, maka disebut Abu Lahab, merah menyala. Makanya bapak-bapak ini muka itu gosong nggak apa-apa Pak, gelap juga nggak apa-apa, daripada merah menyala. Nah Abu Lahab nih, Ustaz Yanuar itu merah nggak sih? Oh bajunya yang marah ya. Jadi Zatalahab berupa api yang bergejolak. Dan ternyata yang masuk neraka ini bukan cuma Abu Lahab, wamra'atuh, biniknya juga. Bu, yang depan ini ibu apa adik-adik ya? Oh adik-adik. Biniknya juga yang masuk neraka ini. Apa sebab biniknya Abu Lahab masuk neraka juga? Hammalatal hatab. Karena biniknya tukang bawa kayu bakar. Lu apa urusannya? Ini bahasa majazi juga Bapak Ibu. Maksudnya begini, biniknya ini kompor, tukang provokasi, tukang nyinyir, ngerumpi, nyebar berita bohong, ujaran kebencian, fitnah dan adu domba. Orang sekarang nyebutnya kompor. Zaman dulu belum ada kompor gas juga nggak ada, adanya kayu bakar. Maka kalimatnya bukan kompor Pak, hammalatal hatab, tukang bawa kayu bakar. Hati-hati, istrinya Abu Lahab masuk neraka gara-gara tidak bisa menjaga lisannya, menyebar celaan, mulutnya menyebar berita bohong, gosip. Bu, tahu gosip enggak? Digosok makin sip. Hati-hati.
Orang jadi sia-sia ibadahnya, sia-sia sholatnya, sia-sia hajinya, hanya gara-gara dia tidak bisa menjaga lisannya. Mudah-mudahan artinya kembali lagi ke awal, Abu Lahab saja yang pasti masuk neraka, diringankan siksanya hanya gara-gara maulid. Apalagi kita yang bukan Abu Lahab, kita bukan anak buahnya Abu Jahal, kita umat Nabi. Mudah-mudahan gara-gara maulid malam ini kita di akhirat nanti bertetangga bersama Nabi. Allahumma amin. Kira-kira Bapak Ibu kalau suruh milih, ini kalau suruh milih nih, di akhirat nanti pengen tetanggaan sama Nabi apa Jupe? Tahu Jupe nggak sih? Almarhumah Julia Perez. Ada yang nanya kok Jupe sih perbandingannya? Ya Jupe sudah mati soalnya, makanya dikasih perbandingan. Kalau kita tetanggaan sama Nabi, tergaransi masuk surga. Tapi kalau di akhiratnya tetanggaan sama Jupe, wallahu a'lam. Yang gak enak kalau Jupe masuk neraka. Ya Jupe mah enak, waktu dikejar api neraka nyanyi dia, is oke wae aku rapopo, padahal udah gosong. Nah kita mau nyanyi apaan? Walaupun saya doakanlah Jupe masuk surga, Allahumma amin. Katanya kalau orang sudah mati nggak boleh didoakan yang buruk-buruk. Hanya saja saya punya alasan Pak mendoakan Jupe masuk surga, karena Jupe itu kena kanker sampai mati, kankernya nggak sembuh. Orang yang sakit hingga matinya sakitnya tidak sembuh, maka dia dimatikan tanpa dosa sama sekali. Makanya Bapak Ibu yang sakit-sakit parah jangan kecil hati. Walaupun stroke, mulut pengot, kena rematik, asam urat, prostat, bocor kelek, umpama ini, jangan kecil hati. Yang cuci darah jangan kecil hati, karena orang yang sampai mati menderita sakit, dia akan mati tanpa dosa sama sekali. Ada sahabat Nabi minta didoakan, ya Rasul saya sakit doakan saya. Kata Nabi, kamu pilih satu, tetap sakit tapi mati tanpa dosa, atau yang kedua, kamu saya doakan untuk sembuh. Tapi yang kedua Nabi nggak kasih catatan, cuman begitu doang, kamu saya doakan kamu tetap sakit tapi mati tanpa dosa, atau sekarang kamu saya doakan sembuh. Jawab dia, ya udahlah Nabi, biarin sakit aja gua, biar mati tanpa dosa. Jangankan kanker kayak Jupe, jangankan penyakit yang parah-parah, wong pening pala saja Bapak Ibu menghapus dosa 40 hari 40 malam. Makanya kalau bisa kita ini setiap sebulan sekali sakit pala lah, terutama tanggal tua, nggak tahan antem bodrek, bulan depan antem parame, bulan depan antem oskadon. Ya jangankan sakit begitu, ibu-ibu itu yang sedang haid dihapuskan semua dosa-dosanya yang telah lalu. Memang si orang haid itu apa katanya, PMS apa? Bad mood, monyong aja. Sampai bingung lakinya ada apa orang ini, baru saja dikasih duit udah monyong aja. Oh ternyata datang bulan. Mengapa nggak enjoy orang datang bulan? Karena itu untuk menghapuskan dosa-dosa. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, inilah nikmatnya menjadi umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi. Baik, pada kesempatan kali ini saya hendak menyampaikan yang simpel saja. Karena ceramah maulid saya di sini ini sudah berkali-kali Bapak Ibu. Malam ini saya hendak menyampaikan keutamaan menjadi umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, keutamaan menjadi umat Nabi ini, umat Islam ini masuk surga lebih awal, datangnya belakangan, masuk surganya dulu.
duluan. Jelas ini Nabi waktu ingin wafat, hampir wafat meninggal dunia, ditegaskan lagi oleh malaikat Jibril, diingatkan akan firman Allah Ta'ala, inni haramtul jannata ala sairil umam, sesungguhnya aku haramkan surga untuk semua umat manusia, hatta tadkhuluha ummatuka, sehingganya umatmu Muhammad yang masuk surga duluan. Makanya Nabi gembira sekali ketika dicabut nyawanya. Umat Islam ini lahirnya belakangan, datangnya belakangan, umat akhir zaman, tapi masuk surganya duluan. Mudah-mudahan kita masuk surga barengan. Allahumma amin. Di surga nanti ada spanduk kayak gini nih, jamaah ainul yakin. Iya, Pak Haji Yasin, sini kumpul. Ba'duhum ala ba'din yatasaalun, sebagian yang lain dengan sebagian, dan sebagian yang lainnya akan ngobrol. Ketemu lagi kita nanti di surga. Nyampe lo ya ke surga? Iya, nyampe gua. Tetangga sebelah rumah mana kok nggak kelihatan? Nyangkut kali di neraka. Ngobrol kita nanti Pak, ketemu di surga tersebut. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, umat ini masuk surganya duluan, dan untuk masuk surga itu nggak ribet, tidak ribet. Kan Nabi bersabda begini, al imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Saya sederhanakan terjemahannya begini, iman itu kurang dan lebihnya 60 atau 70, lebih atau kurang cabangnya. Fa afdaluha, cabang iman yang paling tinggi, qaulu la ilaha illallah. Makanya kayaknya nih kita masuk surga semua ini. Lo ngapa kita ini nggak kehitung ucap la ilaha illallah itu? Nggak kehitung sama kita. Sekali saja kita mengucap la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah, satu kalimat yang akan aku jadikan alasan untuk membelamu di akhirat nanti di hadapan Allah. Kata Nabi, satu. Nah kita ini Pak, ribuan kali, jutaan kali, apalagi banyak yang mati. Kalau bisa kita ini tiap hari ada yang mati lah di sini nih. Biar tahlilan aja tiap malam. Makanya Bapak Ibu itu kalau diajak tahlilan jangan malas ucap tahlil itu. La ilaha illallah. Malas. Mantap dikit, la ilaha illallah. Makanya orang Indonesia itu banyak berjejal dalam surga Pak, karena banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang berikutnya fa'adnaha, iman yang paling rendah dari 70 cabang itu. Iman yang paling rendah, imatatul adza anit tariq, menyingkirkan duri di jalan. Ada pohon roboh, pinggirkan. Ada batu ngegeletak, pinggirkan. Ada duri di jalan, singkirkan. Orang bisa masuk surga hanya gara-gara membuang duri di jalan. Simple jadi orang Islam itu. Bahkan kita masuk toilet nih, masuk toilet umum 5 pintu. Begitu masuk ada bongkahan emas. Ya kalau emas beneran sih nggak apa-apa, kantongin ya. Ini masalahnya emas bekasan, numpuk nggak disiram. Logika sederhananya kalau ketemu bongkahan emas kayak gitu, mending keluar toilet, ganti toilet yang berikutnya. Dia tidak. Begitu masuk toilet ada bongkahan emas, dia siram dengan bersih, nggak ngomel dan nggak suudzon. Jangan sekali-kali mikir begini, terakhir masuk muslimin nih, jangan-jangan Ustaz muslimin yang ngebuang. Dasar payah amat malas nyiram. Umpama ini Pak, kita ingin suudzon tapi tidak siram, kita bisa masuk surga hanya gara-gara membuang bongkahan emas, bongkahan sisaan. Jadi nggak muluk-muluk masuk surga itu. Ngapa sih masuk surga harus ngebom? Saya juga heran ngapa orang masuk surga harus demo berjilid-jilid. Apa sih tujuannya Pak?
Simple masuk surga itu. Sangat sederhana sekali sebetulnya. Nggak harus radikal, nggak harus jadi teroris untuk masuk surga. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Bahkan ingat, surga bisa hanya gara-gara satu kata. Ini Nabi loh yang bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi ta'ala. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dia hanya berkata dengan satu kata, tapi Allah ridho kepadanya. Contohnya apa? Pelacur pas mau minum, di pinggir sumur ada anjing menggelepar kehausan. Oleh pelacur ini diminumkan anjing ini, pakai sepatunya ditimbahkan air, sambil ngomong, kasihan amat anjing menggelepar kehausan. Apalagi saya yang pelacur ini kehausan di dalam api neraka nantinya. Hanya gara-gara kalimat itu Allah ridho kepadanya, Allah kasih hidayah untuk bertobat, tobatnya diterima, masuk surga. Ini sahih muttafaqun alaih. Tetapi ingat juga, wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillahi ta'ala. Ada juga sih ngomongnya cuma dengan satu kata, tapi Allah sebel sama dia, Allah murka sama dia. Pernah nonton film Titanic nggak? Kalau bahasa Inggrisnya Titanic. Film Titanic itu, apa dia tenggelam gara-gara di sana ada judi? Di kapal pesiar yang lain banyak orang judi, tapi nggak tenggelam. Apa dia tenggelam gara-gara banyak orang mabok? Di tempat yang lain banyak mabok, nggak tenggelam. Apa karena di sana banyak yang kumpul kebo, berzina? Di kapal pesiar yang lain banyak orang zina, tapi nggak tenggelam. Tenggelamnya hanya gara-gara satu kata. Insinyur Thomas Anders, perancang kapal Titanic, ditanya, apa hebatnya kapal rancangan Anda? Jangankan badai dan gelombang, jangankan gunung es dan batu karang, Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya. Woi, ngelunjak orang satu ini. Oke, kata Tuhan, kita tenggelamkan betul, tumburkan ke gunung es. Ingat, celaka hanya gara-gara satu kata. Nah, kembali ke surga tadi Bapak Ibu. Di surga, masalah surga ini kita nggak boleh sok suci, tapi jangan merasa sudah jadi panitia surga. Yang lain jelek semua di mata kita, jangan. Yang gak enak juga jadi panitia surga. Yang namanya panitia sibuknya di luar, Pak, nggak masuk ke dalam. Sama, panitia surga nggak pernah masuk ke surga, sibuk aja di luar kerjaannya itu. Sama. Makanya jangan jadi panitia surga kitanya, jadi penghuni beneran. Jangan sedemikian rupa. Coba Bapak Ibu lihat, orang Khawarij itu sholat 5 waktunya paling rajin, tahajudnya tiap malam, hafal Quran 30 juz. Tapi mengapa dia masuk neraka? Gara-gara dia merasa paling suci, mengkafirkan yang tak sepaham dengan dia, dan memberontak pemerintah yang sah. Itu sebabnya. Makanya Nabi ingatkan, yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih-fasih membaca Al-Qur'an. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Ini Nabi ngomongnya, sholat kalian maksud saya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholat mereka. Wala siyamakum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Ini Nabi ngomongnya bukan sama kita. Sabda Nabi ini di hadapan sahabat terkemuka. Sholatnya Abu Bakar nggak ada apa-apanya, bacaan Quran Utsman tidak ada apa-apanya, puasanya Ali pun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholat mereka. Yahkiru ahadukum amalahu min amalihim, salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Pasti minder. Tapi jangan pernah tertipu. Mereka itu kata Nabi, kila bunar, anjing neraka. Nabi itu nggak pernah bersabda sekasar ini.
Diceramain di tengah orang Jawa ngomongin anjing gak enak, apa alusin dikit, kiri neraka. Ada yang lebih halus lagi, segawan neraka. Kalau orang Jawa nggak suka yang kasar-kasar soalnya. Mengapa demikian? Bukan karena mereka nggak sholat rajinan mereka dari kita. Tahajudnya sekali tahajud 5 juz bacaannya, tapi karena dia merasa paling beriman sendiri. Yang lain salah semua di mata dia. Maka Nabi katakan sedemikian rupa. Ini catatan bagi kita. Nah, saya lebih baik kita berpikir sederhana. Masuk surga itu simple. Surga hanya tergantung ridho Allah. Dan mudah-mudahan semua umat ini masuk surga. Allahumma amin. Cuman begini, ada hadis ini. Atola'tu fil jannati farra'aitu aktsara ahlihal fuqara. Aku kunjung ke surga, kata Nabi. Dan aku lihat kebanyakan penghuni surga itu orang melarat, orang miskin. Makanya malam ini kalau ada yang melarat, berbahagialah, karena orang melarat masuk surganya duluan. Yang kaya-kaya belakangan. Tapi jangan sedih Bapak Ibu yang malam ini sudah terlanjur kaya, nggak usah sedih, hartanya kumpulin, kasih ke saya, biar saya nanggung resikonya ya. Ya nggak usah khawatir juga ya Pak, saya ndak underestimate kok. Ya kalau suruh milih, coba jujur, milih kaya apa miskin? Ada nggak sih yang pengen miskin? Ngacung, saya pengen tahu jidatnya kayak apa itu orang. Kita semua pengen kaya kan. Makanya la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa orang bertakwa itu kaya. Ustadz kaya, wah bagus. Imam masjid kaya, bagus. Guru ngaji kaya, bagus. Ya kalau orang bertakwa kaya Pak, yang nyumbang beli tanah masjid kan orang bertakwa semua. Kalau kaya dia bisa lakukan itu. Yang nyumbang masjid siapa? Orang kaya yang bertakwa. Makanya tidak mengapa kata Nabi, orang bertakwa itu kaya. Hanya saja as-sihhatu liman ittaqa khairum minal ghina. Hanya saja sehat bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kaya. Cocok apa cocok? Ya saya bandingin begini aja. Ada orang kaya, rumahnya megah bertingkat, mobilnya 4, istrinya 1 aja ya Pak, banyak amat, mewah hidupnya, tapi makan apa aja takut. Maaf ya kalau ada ya Pak, maaf betul. Makan nasi takut, ikan asin takut, sate kambing takut, sayur santan takut, duren takut, sambal calo takut semua. Ketiban makan tiwul. Maaf betul kalau ada ya. Zaman dulu mah yang makan tiwul orang nggak kebeli beras atau orang hobi. Zaman sekarang coba lihat, rumah makan yang ada menu tiwulnya yang makan orang kaya semua. Nah di samping rumah orang kaya ada orang miskin, rumahnya gedek geribik, lantainya tanah, atapnya asbes bocor pula. Tapi sekali makan 3 piring, 3 kali nambah. Sayur nangka, santan kental, lauknya ikan asin panjang sepiring, lalapnya triple, pete, jengkol, jali, kata jemu kita petai, jehing, kabau. Makan bersimbah keringat, buka baju, duduk di teras, ngudut ji Samsung. Sehat lebih baik daripada kaya. Sebaliknya, wa tala'tu fin nari fara'aitu aktsara ahlihan nisa. Aku kunjung ke neraka, kata Nabi. Nah ini enggak enak nih. Aku lihat kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Maaf betul ya Bu, maaf nakut-nakutin jadinya saya ini. Ini kata Nabi soalnya. Apa sih sebabnya perempuan banyak masuk neraka? Karena perempuan kurang syukur sama suami. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet laki lagi gemuk, mau dipeluk-peluk. Coba kalau dompet lakinya lagi nipis, laki megang bilangnya najis.
jijai bajai najong tralala, nggak syukur. Bu, mau masuk surga nggak? Kalau dikasih suami uang belanja ya Bu, 30 juta sebulan nerimo. Ya iyalah kalau segitu mah semangat. Tapi saya ingin ngajarin bapak-bapak dulu ya Bu ya. Bapak-bapak ini Pak harus sayang sama istri. Makanya bapak-bapak kalau lagi ada duit, Mama, ada apa Papa? Sini dulu. Lebay-lebayin dikit enggak apa-apa lah. Rogoh kantong kanan. Banting 15 juta. Jeger. Ini uang apa Papa? Uang belanja Mama. Buat beli beras, minyak goreng, cabai, bawang, bayar listrik, cicilan kulkas, cicilan spring bed. Kira-kira cukup Mama? Bersisa Papa. Kalau ada sisanya buat Mama saja. Alhamdulillah. Senang istri balik badan ke dapur. Nanti dulu Mama, masih kurang kata suaminya. Rogoh kantong kiri, banting lagi 15 juta. Jeger. Ini uang apa lagi Papa? Ini bonus untuk Mama. 15 juta uang belanja, 15 juta bonus, 30 juta. Mau nggak Bu? Mimpi kok judut pelakon Bu. Tapi Pak kasih guys, istri itu jangan pelit-pelit. Karena perempuan itu paling benci sama laki-laki yang pelit dan suka mengungkit-ungkit. Betul nggak Bu? Jadi balik lagi, mengapa perempuan banyak masuk neraka? Ya gara-gara kurang syukur dengan suaminya. Walaupun sering saya sampaikan, ibu-ibu paling gampang masuk surga, paling gampang masuk neraka. Kalau ibu-ibu pengen masuk surga, taat suami. Tapi kalau pengen masuk neraka, gampang saya ajarin, ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur Bu, sepak palanya, gratis masuk nerakanya. Enggak usah bayar kaplingan di neraka itu. Jadi balik lagi, umat ini bakal masuk surga di awal semua. Allahumma amin. Satu. Nah, segitu aja jamnya ya. Yang kedua sekarang, umat ini semua dapat syafaat. Ini sikat-sikat aja lah biar nggak kelamaan ya. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Tiap-tiap nabi itu punya doa yang pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Hanya saja nabi-nabi yang lain menyegerakan doanya. Kecuali saya, kata Nabi, wa inni ikhtaba'tu da'wati. Sengaja aku menunda doaku. Aku tabungkan untuk di akhirat kelak. Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, akan aku jadikan syafaat untuk umatku di hari kiamat nanti, yang dengan syafaat itu umatku bakal masuk surga semua walaupun banyak dosa. Saya tanya, kita ini banyak dosa nggak? Banyak aja apa banyak banget? Apalagi yang gemuk-gemuk itu banyak betul dosanya. Yang kurus jangan bangga dulu, tapi jangan-jangan yang kurus lebih banyak lagi dosanya. Kurus bukan karena nggak makan, keberatan dosa, cungkring badannya. Makanya Ustaz Muslimin kebanyakan dosa ini. Dulu gemuk kok sekarang kurus kan. Ini banyak lagi Bapak Ibu, semua, saya ulang lagi. Ini bukan kata saya loh. Semua umatku dapat syafaat. Semua umatku dapat syafaat. Tanpa terkecuali, walaupun dia banyak dosa. Walaupun amalnya ada yang kurang, ya itulah gunanya syafaat kan. Makanya tim hadroh tadi Pak, itu bakal masuk surga semua itu. Ya gimana nggak masuk surga? Gara-gara dia salawatan kan kita nangis kan. Coba kalau nggak ada salawat tadi, rasa haru biru kita mengenang Nabi itu kan nggak ada. Gersang hati ini. Dengan kita bersalawat, mengharu biru kita mengenang Nabi. Muncul rasa cinta, dan itu dapat syarat, cukup syarat untuk mendapat syafaat. Bahkan Nabi mengatakan, fahyana ilatun man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a
Syafaat itu akan diberikan kepada siapapun dari umatku. Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Yang matinya tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Walaupun dia berdosa ya Rasul, walaupun dia berdosa. Walaupun dia tidak cukup amal ya Rasul, walaupun dia tak cukup amal. Kelebihan yang kedua, umat mendapat syafaat semua. Kan enak jadi orang Islam itu, Pak. Basyiru wala tunafiru, wa yassiru wala tu'asiru, wa basyiru wala tunafiru. Ringankan ajaran Islam ini. Jangan diberat-beratin, ge. Gembirakan orang, jangan bikin orang lari. Dua, syafaat. Yang ketiga, umat Islam ini tidak akan diazab. Umat akhir zaman ini nggak akan diazab, kecuali hanya diberi peringatan saja. Hati-hati dengan salah ngomong. Diazab dia. Mudanya si nakal, naudzubillah, tua penyakitan, kena azab dia. Itu sudah salah ngomong itu, Pak. Salah ngomong. Umat tidak diazab. Umat ini paling banter, mentok, cuman dikasih peringatan. Dan semua musibah yang dialami oleh umat Nabi bukan azab, bukan hukuman. Semua musibah yang dialami umat akhir zaman hanya penghapus dosa-dosa. Nah, itulah enaknya jadi umat Nabi. Jadi sekali lagi, hati-hati dengan ucapan. Nabi sudah berdoa kok sama Allah. Sa'altu Rabbi alla yuhlika ummati bisanah. Aku minta kepada Allah, jangan binasakan umatku, jangan azab mereka semua dengan bencana menahun, kemarau panjang, kekeringan, kelaparan, termasuk wabah penyakit. Makanya saya selama corona, Pak, bebas saya kemana saja, tetap pengajian, saya tetap dakwah. Ya nggak pengajian, Pak, habis. Kalau kata Imam Al-Ghazali, 40 hari 40 malam nggak berangkat pengajian, cukup bekal masuk neraka. Nah, saya 40 hari 40 malam nggak diundang pengajian, habis bekal saya. Tetap jalan, saya tidak jadi masalah, karena umat tidak akan binasa dengan wabah. Wasa'altu Allah yuhlika ummati bil gharaq, dan aku minta kepada Allah agar umatku tidak dibinasakan dengan bencana alam. Doa yang kedua pun langsung dikabulkan oleh Allah. Cuman sayangnya yang ketiga, wasa'altuhu Allah yaj'ala ba'sahum bainahum. Aku minta kepada Allah agar umatku tidak saling membinasakan antar sesama mereka. Sayang beribu kali sayang. Doa yang ketiga belum dikabulkan Allah. Makanya, Pak, musibah yang sangat ditakutkan Nabi hanya satu, ketika umatnya saling membinasakan. Nih mau 2024, jangan sampai hanya gara-gara beda pilih presiden kita berantem atas nama agama. Dan tolong untuk para politisi-politisi, jangan mempolitisasi agama. Semua tuh sama, bagus semua, betul nggak kira-kira? Siapapun presiden 2024 nanti, Bapak Ibu, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, sudah Allah takdirkan siapapun dia. Ya siapa tahu aja Suparman Abdul Karim. Ya iya dong, Allahumma amin. Ya iyalah, mending saya lah. Kalau saya jadi presiden, jamaah Ainul Yakin tak undang ke Istana Negara nantinya. Kan begitu. Pak Yasin langsung saya angkat jadi Kapolri. Ustadz Fahmi jadi Menteri Agama. Tapi siapa yang memilih saya ya? Tapi kita ini pakai akidah yang benar, Bapak Ibu. Gara-gara politik banyak orang rusak akidahnya, betul nggak kira-kira? Ya gimana nggak rusak akidah? Musuhan hanya gara-gara beda pilih presiden. Sampai di masjid aja ribut, Pak. Naudzubillah. Oh, perang badar. Ada apa ini? Makanya saya berdakwah mengingatkan, ini sudah bahaya ini. Menggunakan agama untuk mewarnai, untuk menentukan warna pemilih. Tidak boleh yang sedemikian rupa. Manusia punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Loh, mengapa saya perlu ingatkan? Karena begini, Bapak Ibu. Ingat perang Jamal. Coba baca di Google. Kalau nggak mau buka kitab sirahnya, baca di Google. Perang Jamal itu kubu pemerintah
lawan kubu oposisi. Pemerintahnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Komandan tempurnya Amr bin As dan Muhammad bin Abu Bakar. Lawannya siapa? Aisyah Ummul Mukminin, istri Nabi. Komandan tempurnya siapa? Tolhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Semua dijamin masuk surga. Tempur di Basrah. 18.000 sahabat Nabi meninggal dunia sia-sia perang saudara. Subhanallah. Gara-gara apa? Politik. Makanya jangan percaya dengan aktor-aktor politik yang mau mengadu domba kita semua. 6 bulan kemudian perang Siffin, 80.000 sahabat Nabi dan tabi'in meninggal dunia. Perang saudara, bukan lawan kafir Quraisy. Mbok ya, yang diingat itu jangan cuma perang Badar, jangan cuma perang Uhud, ingat juga perang Jamal dan perang Siffin. Korbannya lebih banyak dan itu perang saudara. Dan Bapak Ibu, di zaman Bani Umayyah ada perang Ka'bah. Gubernur Mekah Abdullah bin Zubair diserang oleh kekuasaan Bani Umayyah. Perangnya di Mekah, Masjidil Haram dikepung, dilempari pelontar batu api, Ka'bah rontok separuh, Masjidil Haram terbakar. Bayangkan oleh kita, kalau kejadian itu terulang di 2022, apa kata dunia? Sudah pernah terjadi. Dan gubernur Mekah itu Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam, sahabat Nabi juga. Ini terjadi. Apa sebab? Politik. Tapi begitu Zubair bin Awam meninggal dunia, Tolhah bin Ubaidillah meninggal dunia, dipeluk oleh Imam Ali, anak-anaknya. Nah, jangan dendam sama saya, kata Imam Ali. Saya dan bapakmu bermusuhan di dunia, saling bersaing di dunia, tapi saya dan bapakmu akan bersama di surga nantinya. Woi, nangis anaknya, Pak, meluk Imam Ali. Ya, saya tidak akan pernah dendam, kata anaknya. Itu baru keren. Makanya 2019 0102 ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo. Begitu selesai semua, Pak Prabowo bergabung ke pemerintahan. Itu bukan berkhianat, tapi demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu baru negarawan, Bapak Ibu. Itu yang saya acungin jempol. Coba kita ingat Pak Soekarno, rivalitasnya siapa? Buya Hamka. Dipenjarakan Buya Hamka oleh Bung Karno. Tapi begitu beliau hendak wafat meninggal dunia, tulis surat wasiat. Bung Karno itu orang soleh, Pak. Tahu dia bakal mati. Kalau saya mati, tak ada yang boleh mengimami sholat saya, sholat jenazah saya, kecuali Buya Hamka. Subhanallah. Orang boleh berrivalitas di dunia untuk urusan politik, tapi ingat, jangan pernah memutus persaudaraan. Cocok apa cocok? Oh, nggak apa-apa ya, sekali-kali kuliahnya ke arah sana. Baik, dikit lagi Bapak Ibu. Selanjutnya yang berikutnya, yang keempat sekarang, kelebihan umat ini taubatnya diterima sampai limit terakhir. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. 4. Yang kelima sekarang, terakhir. Umatku ini, kata Nabi, kelebihannya ditakdirkan pendek umur. Jadi pendek umur ini bukan kekurangan ya Pak, kelebihan. Mengapa umat dahulu kala masuk surganya belakangan umurnya kepanjangan? 100 tahun, apa namanya? 1000 tahun umurnya, 900 tahun, 800 tahun umat dahulu kala. Nah, untuk umat Nabi, umat umurnya memang dipendekkan. Kalau kata Mbah Maimun Zubair, usia kematian umat Muhammad 56 sampai 63. Coba survei. 90% lebih kematian di usia 56 sampai 63. Makanya yang malam ini sudah 56 ke atas, siap-siap. Enggak lama lagi mati, percayalah sama saya. Saya bukan nakut-nakutin. Biar sadar kita ini, jangan tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Sayur nangka bumbu kemiri, tua bangka nggak tahu diri. 56 sampai 63, 90% lebih. Ya ada sih 63 ke 70 panjang umur, 70 ke 77 ya panjang umur, 77 ke 84 panjang umur, 84 sampai 90 sekian kebablasan. Israelnya lupa.
kok nggak mati-mati si Fuad, lupa gua, kata dia. Kelewatan sudahan. Guyonannya sebegitu. Nah kita ini ditakdirkan pendek umur biar dosanya nggak banyak-banyak. Nah kembali Bapak Ibu, terakhir falamma jaa yaumul isnin min syahri rabiul awal, tibalah hari Senin bulan Rabiul Awal, Nabi wafat meninggal dunia. Nabi kita itu lahirnya Senin 12 Rabiul Awal, wafatnya juga Senin 12 Rabiul Awal. Beliau dimatikan, diwafatkan di hari kelahiran, maka nurun ke umatnya juga bakal mati di hari kelahiran. Kebanyakannya begitu. Ada nggak Bapak Ibu yang lahirnya hari Sabtu? Kalau ada siap-siap besok Sabtu soalnya. Iya, jangan-jangan besok matinya itu. Siap-siap saja. Coba cirenin hari kematian itu. Ya ada sih yang meleset dikit mati lahir Senin, mati Kamis ada. Cuman kebanyakan mati pada hari kelahiran. Makanya orang Jawa itu ada puasa weton, puasa hari lahir Bapak Ibu. Karena ngapa? Memang hari lahir itu terkait dengan rezeki, terkait juga dengan kesialan dan kematian. Maka dipuasai. Nyontoh Nabi memuasai hari kelahirannya, yakni hari Senin. Jadi Nabi hari Senin, singkat cerita, oleh Israel dicabut nyawanya pelan-pelan. Yang pertama kali mati telapak kaki. Kan sering saya ceritakan, kalau orang mau mati telapak kakinya melengkung. Kalau sudah melengkung, paling lama 3 hari mati dia. Coba periksa telapak kaki masing-masing. Kalau sudah melengkung itu telapak kakinya. Ya kan, mati itu kapan waktunya? Wallahu a'lam. Pastinya. Tapi alamatnya ada, tandanya. Kan orang mau mati makan itu hambar. Udah, masih ada rasa nggak kue itu? Itu hambar. Minum apapun nggak terasa segar. Bahkan bapak-bapak di luar yang ngudut itu bisa ngeker. Kalau asapnya masih ngebul, panjang umur. Tapi kalau asapnya kok nggak selera, turun ke bawah. Nah, jangan-jangan 3 hari lagi. Biar taubat maksudnya. Orang mau mati itu Pak, tulang belakang ini kan cirinya lepek. Lepek itu kalau terlentang di lantai, rata dengan lantai. Selipkan telapak tangan nggak bisa nyelip lagi ke bawah. Nah duduk pun mesti cari senderan. Makanya kalau nyender itu lihat, nah kok miring amat ya. Jangan-jangan ini. Itu alamat mati. Ditarik nyawa Nabi sampai di lutut, sampai di pinggang, sampai di pusat, sampai di dada. Beliau berwasiat, usikum bisolah, jaga sholat. Pokoknya nggak muluk-muluk jadi orang muslim itu, jaga sholat. Jangan sampai kayak kata orang sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isaknya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban sholat subuh niatnya begini, usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Itu anggota hadroh yang biasa begitu dulu. Ya hadrohan sampai larut malam, subuh kesiangan, kodoan. Tapi benar niatnya itu. Kalau sholat sudah di luar waktu, kodoan niatnya, jangan adaan. Nah ibu-ibu nyusul, usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kok kesiangan Bu? Jam 9 Ustaz kata dia. Maka dikasih kesiangan. Nah anak kita niru, apa kata anak-anak? Usolli fardhos subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyokan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya. Tadi lagi nyawa Nabi sampai di kerongkongan, ittaqun nisa, hati-hati akan wanita. Ittaqun nisa maksudnya selamatkan kaum wanita. Tarik lagi nyawa Nabi, sampailah di batas paling akhir, Nabi mengucapkan 6 kalimat, 6 kata. As-sholah 1, as-sholah sholat lagi, as-sholah sholat lagi, ummati, saking cintanya dengan umatnya. Yang terakhir kali Nabi sebutkan ketika ajal, tak ada yang lain kecuali menyebutkan umatnya. Nabi tak pernah menyisakan kebencian secuil pun untuk segenap umatnya. Saking cintanya Nabi kepada segenap umatnya, wafatlah Nabi di waktu duha
Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, dan dimakamkan di kamar Aisyah. Jadi ibu-ibu, ini ilmu buat ibu-ibu. Kalau bapak-bapak nanti mati, makamkan di kamar ibu-ibu masing-masing. Kata ibu-ibu, sorry Ustaz, sorry, udah hidupnya nyusahin Ustaz, mati juga bakal jadi hantu dia. Makanya bapak-bapak nggak bisa bapak-bapak ngalahin Nabi. Nabi dimakamkan di kamarnya sendiri, sungguh luar biasa. Baik Bapak Ibu, segitu sajalah ngaji kita malam ini, nggak usah panjang lebar. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Saya sekali lagi sudah jarang ke Ainul Yakin, bukan karena sombong, tapi karena memang kesibukan. Saya informasikan Bapak Ibu, saya sama Pak Haji Yasin punya gerakan, namanya Gerakan Sedekah 1000 Sehari. Itu bantu fakir miskin, anak-anak yatim yang nggak bisa sekolah, orang-orang tua sakit duafa, misalnya, termasuk bedah rumah. Mungkin sudah hampir 30 rumah yang kita bedah Bapak Ibu dengan gerakan sedekah sehari 1000. Jadi sebulan cuma 30.000. Cuma Pak Haji Yasin sebulannya 100.000 dia ya. Ya terserah, basing-basingan saja. Dan yang kedua, saya menyelenggarakan rumah tahfiz Damarian Karim khusus putri di Karangsari, khusus putri, dan dengan hafalan Quran bersanad mutasil Jombang Tebuireng sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sembarang rumah tahfiz ya, itu bersanad. Kemudian 80% santrinya dibiayai pakai gerakan serbu. Jadi kalau orang yang nggak mampu gratis. Bukan gratis itu nggak ada biaya, biayanya dari gerakan serbu. Bagi yang mampu berbayar, berbayarnya juga nggak mahal, 300.000 sebulan. Ngitung makannya saja 10.000 sehari. Begitu. Jadi ijazahnya kalau setingkat SMP MTS, kalau setingkat SMA ya aliyah, ditarget hafal Quran 30 juz dengan sanad mutasil bersambung. Yang ketiga, saya membuka Al-Quran Center di Wai Halim khusus putra. Khusus putra kalau yang mau. Ngajinya 2, yang mau takhasus tahfiz bisa, atau yang kedua salafiyah kitabiah, ngaji kitab kuning. Ngaji kitab kuning. Oh, kitab kuning itu Arab gundul, Bu. Kita mah jangankan yang gundul, yang gondrong aja susah bacanya. Itu juga bersanad semua Bapak Ibu. Jadi nggak tanggung-tanggung. Khusus putra itu. Tapi kalau yang ngaji putra putri yang datang, yang mukim khusus putra. Namun yang keempat, proyek kita yang besar, Pondok Pesantren Rahmatul Ummah As-Salafiyah An-Nahdiyah di Desa Fajar Baru, dekat Raja Basa ya. Tapi masuk Jati Agung. Itu pondok pesantren kita sedang dibangun Bapak Ibu, mohon didoakan lancar pembangunannya. Nah, setelah selesai pondok itu, santri akan digabungkan di sana semua. Ada asrama putri, ada asrama putra. Nah, itu jariah kita bersama, ibadah kita bersama. Baik, demikian, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.